Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Novasa Fitri. Saya dari kelas 11 F1. Di sini saya ingin mempresentasikan suspensi dan emulsi. Pengertian suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sesuai sifatnya, partikel yang terdapat dalam suspensi dapat mengendap pada dasar wadah bila didiamkan. Pengendapan seperti ini dapat mempermudah pergeseran, pemadatan sehingga sulit terdispersi kembali. Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu ditambahkan zat yang sesuai untuk meningkatkan kekentalan dan bentuk gel suspensi seperti tanah liat, poliol, polimer, atau gula. Hal yang sangat penting adalah suspensi harus dikocok dengan baik sebelum digunakan untuk menjamin distribusi bahan padat yang merata dalam pembawa sehingga menjamin keseragaman dan dosis yang tepat. Suspensi tidak diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Macam-macam suspensi. 1. Berdasarkan cara pemakainya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Suspensi yang siap digunakan, dan B. Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Pada etiket dry, suspensi harus tertera A. Volume cairan pembawa yang diperlukan, B. Sebelum digunakan dilarutkan atau disuspensikan dahulu dalam cairan pembawa. 2. Berdasarkan cara penggunaan, A. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. B. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. C. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. D. Suspensi obat mata atau suspensi oftalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. E. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan cair berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai. F. Suspensi injeksi terkonstitusi adalah sediaan cair padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk cairan. G. Suspensi untuk lavement adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk dimasukkan dalam anus atau dubur. Faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas suspensi. A. Ukuran partikel, B. Kekentalan atau viskositas, C. Jumlah partikel, D. Sifat atau muatan partikel. Pembuatan suspensi. A. Cara pembuatan suspensi ada dua metode, yaitu metode dispersi dilakukan dengan cara menambahkan bahan obat ke dalam medium pendispersi kemudian baru diencerkan. Yang kedua, metode prepitasi dilakukan dengan cara bahan obat yang akan didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik seperti etanol, propilenglikol, dan polilenglikol. Sistem pembentukan suspensi. 1. Sistem flokulasi, yaitu partikel terflokulasi terikat lemah. Yang kedua, sistem deflokulasi, yaitu partikel deflokulasi mengendap perlahan dan membentuk sedimen. Pengertian emulsi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Komponen pembentuk emulsi. Emulsi terbentuk dari bahan dan bahan tambahan. 1. Bahan terdiri dari A. Fase terdispersi atau fase dalam adalah zat yang terbagi dalam fase lain. B. Fase kontinu atau fase luar adalah zat cair yang terdiri sebagai zat media. C. Emulgator atau pengemulsi. 2. Bahan tambahan terdiri dari A. Korigen koloris, B. Korigen odoris, C. Preservatif atau pengawet. Tipe emulsi dan cara membedakannya. 1. Tipe emulsi. Secara umum kita mengenal emulsi dengan dua tipe, yaitu tipe A per M, air dalam minyak, atau W per O, water in oil. Fase disperse atau dalam adalah air. Fase kontinu adalah minyak. Tipe M per A, minyak dalam air, atau W per O, oil in water. Fase disperse atau dalam adalah minyak, fase kontinu atau luar adalah air. 2. Membedakan tipe emulsi. Ada beberapa cara untuk membedakan tipe emulsi, diantaranya dengan pengenceran, konduktivitas listrik,
pewarnaan atau pengecatan, uji arah Kreaming, uji arah saring atau COCI 1-2. Macam-macam emulsi. Macam emulsi berdasar bahan dasarnya. Yang pertama emulsi alam atau emulsi perak, yang kedua emulsi buatan atau spuria. Macam-macam emulsi berdasarkan cara pemakainya. Yang pertama, emulsi yang dipakai secara peroral atau sebagai obat biasanya dipakai tipe M per A. Yang kedua, emulsi yang dipakai sebagai obat luar bisa dipakai emulsi tipe A per M atau M per A. Pengertian dan macam-macam emulgator. Emulgator atau bahan pengemulsi adalah bahan yang digunakan untuk pembentukan proses emulsifikasi pada waktu pembuatan pengontrolan saat penyimpanan. Zat pengemulsi dan penstabil untuk sistem farmasi, Ansel, 1989. 1. Bahan-bahan karbohidrat seperti zat-zat yang terjadi secara alami, akasia atau gom, teragakan, pondrus, pektin. Yang kedua, zat-zat protein seperti gelatin kuning telur dan kasein alkohol dengan bobot molekul tinggi. Steril alkohol, setil alkohol, gliseril monostearat. Zat-zat pembasah yang bersifat kationik, anionik, nonionik. Macam-macam emulgator berdasarkan asal bahannya adalah sebagai berikut. 1. Emulgator dari bahan alam, contohnya tumbuhan, hewan, dan tanah mineral. Yang kedua, buatan atau sintetis sabun atau twin 20, 40, 60, 80, dan span 40, 60, dan 80. Cara pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom basah. Caranya, gom dibuat dalam jumlah kecil, lalu sejumlah kecil minyak ditambahkan dengan pengadukan teratur. Yang kedua, metode gom kering. Caranya, gom kering atau dengan jumlah setara dari 1 sampai 4 dari jumlah minyak didekstripsikan sekaligus dengan pengadukan teratur sampai semua minyak tercampur dengan volume air 1/2 dikali jumlah minyak. Yang ketiga, metode botol forbes. Caranya, minyak dimasukkan dulu dalam botol besar, lalu segera ditambahkan gom kering, lalu dikocok dengan cepat. Yang keempat, metode beker. Caranya, masing-masing emulgator dimasukkan dalam beker terpisah di atas water bath dan dipanaskan sampai suhunya 70 derajat. Ketidakstabilan emulsi. 1. Kreaming merupakan peristiwa memisahnya emulsi menjadi dua bagian, dengan salah satu bagian mengandung lebih banyak fase disperse daripada bagian yang lain. Yang kedua, koalessense adalah peristiwa penggabungan dua atau lebih tetesan minyak dan membentuk suatu tetesan baru yang lebih besar. Yang ketiga, inversi merupakan peristiwa berubahnya tipe emulsi dari M per A ke A per M atau sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.